makam Mbah Sarah. Jadi Mbah Sarah ini menurut lu, pandangan lu, Mbah Sarah ini rambutnya ikal, Rambut ikal cantik, terus ibuannya dapet ya? rambutnya udah abu-abu gitu, udah kayak banyak uban, tapi mukanya masih muka-muka umur 50-an gitu deh. Gue merinding terus ya. Cuman ini memang mungkin gue bisa kalau dari mata gue yang gue lihat, kenapa gue bisa nilai Mbah Sarah ini tetap spesial dibanding walaupun dia sendirian di sini makamnya, tapi dia tetap spesial karena ada 2 kuda di sini, satu situ satu. Oh, Satu jadi didampingi oleh iya, kuda nih. Ibaratnya kuda ngejagain dia. Kuda gede banget. Wow. Jadi kalau ke Mbah Jago tuh memang lebih mencakup banyak hal. Kalau ke Mbah Jilin ini lebih spesifik sih, semacam kayak lu minta jodoh kah, kayak gitu-gitu segala macam. Ya mereka perantara gitulah. Ini nggak ada bangunan lagi kan di sini, nggak ada orang kan? Ada suara laki-laki tadi dari sini. Ada orang nggak sih? Nggak lah ya, kayaknya nggak ada. Yuk, banyak buat pocong ya. Hai. Kali ini explore temenin sama Om Adit lagi. Halo. Again. Jadi kan Adin lagi di atas bagian dia tuh. Kita ngambil dari bawah biar nelusurin kelilingnya semua gitu. Okay. Ready, insyaallah. Yuk. Siap. Ini ada makamnya juga nggak sih? Kayaknya enggak. Ini cuman pendopo. Wah, ternyata sekeliling ya. Sekeliling. Jadi guys, dari pas masuk di bawahnya aja tuh memang katanya kan ini makamnya keturunan Mbah Jago, Mbah Akim semua. Mohon maaf ini nyamuknya makan bukan gigit. Makam tuh udah banyak tapi semua makam keturunannya di katanya. Oh. Nah tadi cuman gue penasaran sama ada satu kuburan, tapi kok kenapa dia dipisah gitu ya? Padahal keturunan anak dari Mbah Jago juga, itu sih yang bikin gue penasaran tadi tuh. Yang anaknya yang cewek itu ya? Iya, kenapa dipisah? Itu aja sih yang jadi penasaran. Gue juga tadi sempat nanya kan, ngobrol sama kuncennya. Jadi kan si beliau ini, Mbah Jago ini anak dari Mbah Akim. Mbah Akim itu punya anak 2, Mbah Jago sama Mbah Sarah. Tapi gue juga nanya Dit, kenapa makamnya Mbah Sarah tuh ada di bawah? Cuman gue nggak dapet jawabannya juga sih gitu. Cuman memang dari ustadznya tadi dibilang karena yang memang tokohnya di sini Mbah Hakim sama Mbah Jago gitu. Oh ya udah oke gitu. Di sebelah sana sih makam Mbah Sarahnya. Cuman kita explore dulu lah ya. Yeah. Baru nanti kita kesana. Check it out guys. BTW lampunya ini Boy ngejreng banget ya? Iya makanya. Ya mau konser. Assalamualaikum. Ini nggak bisa masuk deh. Ini nggak bisa masuk nih. Bisa sih ya harusnya. Ini kayak musola kecil ya. Tapi surau. Menurut lu gimana nih kalau surau ini nih kayaknya jarang digunain gitu? Iya kayaknya sih. Iya. Kok gue rada-rada gimana gitu nih pengen lihat kesini nih. Gue dari pertama datang juga sebenarnya yang pertama narik perhatian rumah ini sih. Ada makam kan di dalamnya? Soalnya ada. Coba gue cekedot kali ya. Tapi lu aja deh yang ngintip. Aduh, jangan gue dong. Gue aja deh. Nah, ngintip aja dari luar ya. Soalnya kan. Oke. Ini namanya makam Mbah Jilin. Kalau nggak salah itu salah satu anaknya juga bukan sih? Iya semuanya sih rata-rata keturunannya. Masih keturunannya ya? Cuman salah satu anaknya
Mbah Jago juga. Gini, gue memang lihat ada satu sosok di dalam sini. Sosok apa tuh? Enak. Jangan bikin begini dong. Enak, maksudnya baik sih, baik dilihatnya baik, terus rapi, selayaknya ya bapak-bapak aja gitu. Cuma gini ya, ini kan di sini kan bulu kuduk. Dit merinding. Norak lu baru satu. Bukannya gitu lah, kan di sini kan gue hanya mendengarkan lu cerita nih. Jadi kan gue rasa-rasanya gitu loh. Cuman penampakannya maksudnya ya memang baik lah ya. Nice. Enggak yang serem gimana, enggak ya, selayaknya bapak-bapak biasa. Cuma gini guys, gue mungkin nggak akan banyak ngobrol kalau untuk yang tokoh-tokohnya, karena kan takutnya ada salah ngomong, salah cerita gitu kan. Beliau-beliau ini kan orang-orang terpandang juga. Bah, ada di belakang pintu ngeliat kita. Tapi senyum kok, ramah kok. Ramah. Ya, Mbah, mau muter aja Mbah. Nih. Yuk, kita muter aja ya. Jangan gangguin. Kok lu yang pegang gue? Ini gimana sih? Ya. Kita lewat sini. Jadi kan ini udah kebun nih kayaknya nih. Yakin ini kuburan semua loh. Kuburan semua loh. Coba. Ini ramai banget sih, Dit. Gue sih ngerasa, aduh. Ini ramai banget sih. Ini kuburan loh. Iya. Emang kenapa, Dit? Kuburan. Ntar juga kita semua pada punya jatah untuk tinggal di kuburan kan? Iya sih. Pada akhirnya. Ini apa ya? Assalamualaikum. Di kubur. Takut ular gue, ada ular nggak sih? Oh, ini ada makam juga. Jadi kita kayaknya nggak bisa lewat sini. Jadi guys, di belakang itu kan ada gapura yang konon katanya kata kuncinya justru asal muasal pertama pintu masuk itu dari sana gitu. Sebenarnya suruh Aden tadi dari sana ke sana gitu. Cuma gue pikir kan biar kita rata kan. Ini nih bagian depannya, justru bagian depan dengan sikon yang sekarang kayak gitu. Jadi ini ngintip nggak sih? Banyak. Banyak kali. Cari dong. Gue baru begitu doang. Banyak ini ya. Hawanya kayak rada kayak pasar gitu. Banget. Ada genderuwo gede banget nih. Ketangkap nggak ya di kamera di sini? Gue merinding deh. Ini gede banget sampai sepohon ini, gila. Gede banget. Tapi sih gini ya, genderuwo tuh emang dia bentuknya serem. Tapi gue nggak dapet auranya kayak yang dia genderuwo yang jin nakut-nakutin itu. Bukan, dia lebih kayak jagain ya, pagar ya. Ya, kayak gitu. Ngeri nih, tahu-tahu kuburan yang diinjak ngerinya. Iya. Pocong, kuntilanak, semuanya ada di sini. Kayaknya ini nggak bisa lewat sini kan? Tadi kan gue pikir kan mau lewat sini ke belakang situ, soalnya posisi gapuranya ada di belakang sini nih, belakang sana situ. Gue pikir bisa lewat sini tapi ternyata nggak bisa. Jadi kita lewat sana sambil mampir ke makamnya Mbah Sarah dulu nggak sih? Iya tuh, itu yang bikin gue penasaran tuh. Soalnya dari tadi gue tanya, kok hanya kayaknya laki-laki doang yang di atas ya? Maksudnya dari Mbah Hakim, dari bapaknya, terus Mbah Jago, terus kan Mbah Hakim punya 2 anak. Iya, Mbah Jago sama Mbah Sarah. Nah, kenapa Mbah Sarah ada di luar? Itu dia itu doang sih yang jadi pertanyaan gue. Cuman ya Allah alam lah. Tapi dilampuin. Dilampuin aja. Kita coba lihat aja. Langsung ke sana. Yuk. Jadi kita balik lagi ke arah sana, yang mau nggak mau nanti kalau kita ke belakang itu kita harus ngelewatin depannya makamnya Mbah Jago lagi. Tadi sebenarnya udah dari situ. Move. Shuh. Tapi ngemeng-ngemeng, Dit. Hati-hati, Dit. Tapi ngomong-ngomong, perasaan gue doang atau emang lu liatnya makam Mbah Sarah ini lebih panjang dibanding makam yang biasa? Ya, gua lebih gede nggak sih? Setuju, lebih panjang kayaknya. Lebih panjang dan lebih gede. Apa memang karena bentuk makamnya? Licin, bye-bye. Assalamualaikum. Ini kan ya? Nah, ya ini yang dibilang makamnya Mbah Sarah. Iya nggak sih, bener? Enggak kok. Baru itu kodok gede juga. Oh iya bener, lagi bunting kali dia. Iya.
Ini makam Mbak Sarahnya. Assalamualaikum. Semutan gue ada. Kita sebatas ngomongin physically-nya aja ya, bisa aja ya, nggak usah. Nah iya. Mana-mana ya, pakai salah ya. Siap. Rambutnya ikal. Cantik. 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 Cantik yang tau nggak sih, yang muka oval bulat gitu. Oke. Terus gimana gitu? Keibuan banget. Ini gede banget ya. Bener nggak sih ini emang lebih gede dibanding yang lain nggak sih? Iya. Ini gede banget sih. Tapi ini ada makam-makam yang justru kelihatannya lebih tua daripada makamnya Mbak Sarah nggak sih? Ini lihat tuh, masih pakai batu-batu. Banyak di ternyata. Banyak. Iya makanya ya. Makanya ngeri tuh. Kita salah injak. Jadi Mbak Sarah ini menurut lu, pandangan lu, Mbak Sarah ini rambutnya ikal, cantik. Rambut ikal, cantik. Terus keibuannya dapet ya? Rambutnya udah abu-abu gitu, udah kayak banyak uban. Tapi mukanya masih muka-muka umur 50-an gitu deh. Gue merinding terus ya. Masih muka-muka 50-an gitu. Cuman iya. Nah ini dia nih yang tadi ibaratnya kenapa kok yang wanita dipisah ya dari atas lah ya, yang ibaratnya yang bikin pertanyaan aja ya. Ini tuh di sini makhluk-makhluknya banyak. Kiri kanan depan belakang, bahkan yang di atas kita terbang-terbangan juga ada. Ini ada cewek satu nih. Ada cewek satu tapi dia pakai kain kok. Tuh. Yang morning Bu. Jauh kok dit, enggak kegape. Siap. Gitu. Ya, saya mah cuman ini memang mungkin gue bisa kalau dari mata gue yang gue lihat, kenapa gue bisa nilai Mbah Sarah ini tetap spesial dibanding walaupun dia sendirian di sini makamnya, tapi dia tetap spesial karena ada 2 kuda di sini, satu situ satu. Satu jadi didampingi oleh kuda nih. Ibaratnya kuda ngejagain dia. Kuda gede banget. Wow. Tadi ini untung gue nggak disepak tadi di situ. Nggak gitu ya, Dit. Nggak gitu. Slow aja. Slow ya. Ini masih warnanya coklat, ya? Masih aman. Siap. Ini warnanya hitam. Gede-gede banget kudanya. Tapi tadi di belakang juga dengar ada suara kayak ngerintih kuda sih. Cuman belum lihat kita ke belakang. Tadi ada yang nengok. Di mana? Rumah sana tadi. Di belakang. Serius. Makanya gue pindah. Ya udah. Cukup sih kita ke belakang aja sih sekarang. Ya, lanjut yuk. Nah, gue denger juga nih. Katanya sebelum orang kalau misalnya mau ngejarah ke ziarah. Oh, ziarah. Betul. Ziarah lu. Oh, bukan ya? 98. Oh iya. Ziarah ke kuburnya Mbah Hakim ataupun Mbah Jago, katanya di situ kayak ada tower ataupun apa ya, tempat kita bebersih dulu, mandi dulu di situ gitu loh. Nah itu tuh gue dapet info dari kunciannya begitu. Gue pengen penasaran, pengen ke sono. Terus di mana tuh katanya? Nah di belakang itu di belakang bangunan sih. Di belakang bangunan makamnya ini. Betul. Mbah Jago. Nah jadi gue pengen tahu dan penelusuran di sana apa sih yang lu rasain di sono, terus makhluk-makhluk apa aja sih yang ibaratnya ada di situ gitu. Kenapa harus mandi dulu, entah ada siapalah di dalamnya kan gue nggak tahu. Jadi mungkin dari lu tahu gitu kan, bisa jelasin aja. Tadi ini karena tadi kita ngelewatin makam Mbah Jilin ini lagi ya. Tadi kan Adit sempet nanya apa sih bedanya gitu kan. Kalau gue lihat kayaknya memang kayak kalau kita punya kepengen doa gitu kan, mereka perantara. Jadi kalau ke Mbah Jago tuh memang lebih mencakup banyak hal. Kalau ke Mbah Jilin ini lebih spesifik sih, semacam kayak lu minta jodoh kah, kayak gitu-gitu segala macam. Ya mereka perantara gitulah. Bukan berarti lu harus minta sama mereka. Betul. Doa perantara. Doa tetap hanya perantara. Doanya tetap ke Allah. Ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jalan ke belakang yuk. Belok kiri. Belok kiri sini deh. Tapi emang auranya kenceng banget ya, Dit. Ini di sayap kanan ini sih yang paling liar banget sih. Makanya tadi gue ngajak kalian kan, gue pikir bisa lewat sebelah kanannya sana tuh, sebelah kanannya bangunan. Tapi kan ternyata nggak bisa. Ini muter lagi.
Awas licin. Tuh, biasanya licin. Iya, padahal sepatu Adit udah yang 13,5 juta loh. Masih kepleset. Mahal ya. Ini mana sih jalannya? Sini aja seru. Oh, sini kayaknya lebih ini juga nih. Oke guys, kayaknya ini bentuknya kayak hutan ya, maksudnya. Mungkin kalau siang ada satu kuda lagi. Nah, loh, nah ini yang kudanya siapa nih? Di sini putih. Kuda putih. Dia sih punya Mbah Hakim ya. Soalnya ngelihat ke tempat itu sama ngelihat si kuda ini tuh punya energinya beda-beda tipis. Sefrekuensi gitu. Kuda putih. Kuda putih. Kok serem banget sih? Nah, ini nih hawanya nih, gua mulai berasa nih kayaknya nih. Nah, kita. Assalamualaikum. Dit, kiri gapura, kanan kayaknya itu ada tempat. Nah, kalau itu mending ke gapura dulu gimana? Kenapa? Lu kayaknya takut ya ke situ? Rada-rada juga. Yuk kita lihat gapuranya biar kita kayak napak tilas kan katanya zaman awal-awal dulu ini di sini kan pintu masuk awalnya kan memang dari gapura itu. Iya betul. Jadi kita ngikutin aja ya alurnya gitu. Iya, dari gapura baru kita ke situ. Nanti baru kita ke makom lagi gitu. Yuk. Assalamualaikum. Nah, di sini mah kayaknya nggak ada kuburan ya? Ah, tuh. Apa lo? Nggak ada kuburan. Oke. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini nggak ada bangunan lagi kan di sini, nggak ada orang kan? Nggak ada. Ada suara laki-laki tadi dari sini. Ada orang nggak sih? Nggak lah ya, kayaknya nggak ada. Yuk, banyak buat pocong ya. Udah ngapain sih? Ya, pegang audio bentar Dit. Ya. Ayam, gua kepleset. Tuh kan hati-hati. Adit gimana? Lu? Ini gua rasain apa ya? Kayak mau masuk satu gerbang apa gitu ini. Ini kita serem banget sih. Hah? Serius lu? Ini serem banget. Jadi di balik si gerbang ini itu tuh. Iya. Kayak ada tentara berbaris di pinggir-pinggiran jalan sini. Di sini kita enggak nih, tentaranya aman. Tentara senjata atau tentara zaman dulu nih? Zaman dulu, Dit. Ya Allah. Oke. Telanjang dada kok. Pakai celana. Ini mau kita terusin atau terusin lah? Oh, terusin. Oke. Jangan takut ya. Iya memang atas bawah Dit. Jadi gapuranya tuh double coy. Ternyata ada gapura. Oh iya. Oke guys, nih kita gapura yang kedua kali ya. Ini yang pertama kan. Nih gue berasa masuk gerbang apa ini? Gila ini full banget ya. Ini hah? Kan? Ini full banget sih. Itu masih aman kan? Aman. Yakin lu? Aman. Mereka ngomongin kita. Ya yang biasa nonton pasti paham lah ya. Maksudnya jadi mereka tuh sebenarnya sama aja sama orang hidup. Ngerti gak sih kalau ngeliat orang yang nggak dikenal apa siapa lewat tuh kayak itu siapa segala macam gini-gini gitu kan. Iya. Nah mereka tuh lagi discuss. Sama juga. Lagi ngobrol, iya. Tapi ada macannya satu. Wow. Di sini nih, macan sebiji. Sini. Dan dia gede, panjang gede banget. Ini jadi kayak memang tanda bahwa yang ngejaga di sini emang dua. Macan apa harimau apa singa sih? Coba bisa. Gue bolos mulu waktu sekolah, nggak bisa bedain. Bisa dilihat nih guys. Ini macan, harimau apa singa nih? Oke. Yang jaga di sini ada dua ya guys ya. Bau banget.
Jadi gini. Bobo melati gitu sih? Beda banget. Jadi gapuranya tuh. Pergapuranya ini romannya. Lu takutan ya Udit? Nah, itu dia. Pergapuranya itu ngasih aura yang sangat berbeda, ngasih hawa yang sangat beda. Oh. Di sini paling serem sih, gila. Oh nih guys, ada. Gua bisa bilang nih yang udah ngelewatin gapura yang ini nih, ini kan berarti udah sisi luar ya. Jahat banget. Hah? Yang sini jahat lu ya? Kan lu masuk lagi dah. Tadi lu Dit, cerita dulu dong. Oke, siap. Ini jahat banget. Ada laki-laki hitam bercaling. Pinjam Dit. Aduh. Biar gua aware. Takutnya gua kebuk, nggak lucu. Ada yang ngegresek-gresek ya di sini tadi. Saya dengar nggak lu? Kenapa? Kuping Rehan sakit. Gue tuh takut ular beneran deh. Ini kencang banget. Ini di sini kencang banget nih. Heh. Bambu. Dengar nggak lo yang heh? Bener-bener ketangkep sama audio. Jadi memang di sini dominan sama jin siluman. Iya. Jadi si laki-laki ini satu, dia berteman sama yang di belakang gendut. Terus gendut hidungnya kayak nenek lampir, tau gak lo? Panjang. Nukik ke bawah gitu. Iya, nukik ke bawah. Di belakang sini si gendut. Itu yang tadi ngebacot berisik. Anything else? Ya, itu kuntilanak, terus si gendut hidung nenek lampir, nih si hitam caling. Sisanya ya kuntilanak, pocong, setan, orang, macam-macam bentuk. Tapi kan gua nggak mau ngambil story dia. Iya. Gimana kalau go inside? Yuk kita masuk ke dalamnya. Kita langsung menuju lagi ke atas nih guys. Cuman ya Allah. Oh, dit awas. Ini tentaranya tuh full. Belum suara sih. Hah? Suara. Iya. Di belakang. Iya, itu emang cewek. Anak yang tadi itu. Lagi gue blending banget. Ini tentaranya tuh full. Gua rasa kenapa si jahat-jahat itu pada nggak bisa masuk ke dalam ya, karena emang tentaranya juga gila, banyak banget anjir. Ribuan dong lo. Tapi emang tadi berasa sih sebelum kita masuk ke sini tuh panas. Kemudian kita langsung ke arah ini atas lagi aja. Tahu nggak sih, ini tentaranya tadi tuh cuma di pinggiran jalan sini. Tapi ini begitu kita masuk lagi, mereka tuh kayak, lu tau gak sih tentara yang ngumpet di rumput terus tau pada bangun. Oh gila, ini ribuan semua tentara, anjir. Gila, keren banget. Tapi kan seenggaknya tadi dia ngeliat kita masuk dong. Iya, iya, mereka kan pas yang tadi gue dari sana gue ceritain banyak tentara. Tadi kayak ya satpam pagernya aja yang nongol, ngerti gak sih? Paham. Pas kita masuk dan ini kita balik lagi tuh, gila bangun semua, anjir. Gila, ini keren banget. Lu tau gak sih kayak film-film di Netflix? Tentaranya. Aduh. Wah, gila. Terus ada, jadi dari sekian banyak, ini banyak banget. Iya, enggak, gue mau lewat doang, maaf. Punten, karuhun. Dari sekian banyak, ini asli, ini gue bisa bilang ribuan sih. Ribuan ini laki-laki semua dengan segala macam umur. Ada beberapa yang tampaknya seperti kayak panglima karena dia pakai baju. Yang lain enggak. Pakai baju hitam. Oh, diibaratkan kayak macam jenderalnya gitu. Ya, gila, ini banyak banget. Gue belum pernah ngelihat ya gue bisa bilang hantu dong. Mereka udah nggak hidup juga. Gue belum pernah ngelihat satu macam hantu terus dia banyak, terus dengan model yang seragam semua. Biasanya gue ngeliat tentara paling 5 orang, 10 orang gitu kan. Ini gila. Ini sumpah gue. Oh, berarti bisa diibaratkan buat ngejaga tempat ini. Yes. Gitu ya? Maksudnya kayaknya memang tentaranya Mbah Jago. Oke. Gila, ini banyak banget.
Gue amazed beneran. Apa sih? Ya kagum. Karena ini banyak banget. Terus memang harimau yang tadi, apaan sih, singa lah ya. Yang tadi 1 biji itu di situ memang penunggunya dia buat ngejagain. Dia gini, dia kayaknya gue dikasih gambaran si singa ini dulu zaman perang sebelum si pasukannya yang maju, kayak anjing pelacak, tau gak sih lu? Dia duluan. Jadi buat inian lah ya. Nandain nyari di mana musuhnya ngumpet. Apa? Nah, denger nggak guys? Tadi duk. Ya. Gila. Gue beneran, gue sekagum ini, setakjub ini. Karena nih ya, jarak antara satu tentara sama tentara yang lain tuh segini nih, Dit. Mepet. Oke. Jadi terus mereka yang langsung astagfirullahaladzim. Sekarang tujuan, awas licin. Sekarang tujuan akhir ya, sini ya. Nih, bangunan samping Mapam ya. Gimana, Dit? Lu perbedaan dari yang jauh, dari yang gap tadi di luar, di sono, terus di tengah sampai ke sini. Panasnya naujubillah. Cuman gue di sini ngerasa keringetan. Lu lihat tuh, keringet jagung gue. Apalagi dia nyeritain begitu, mepet-mepet lah gue. Siapa yang mepetin gue? Kan ngeri gue. Tapi hawanya juga langsung beda nggak sih rasanya? Iya, di sini udah lumayan kayak. Ini lewat mana nih? Bersih aja, sini aja nih. Sini aja lah ya. Bisa nih ya? Bisa. Oh, bisa nih. Bisa. Oke guys, nih titik terakhir kita nih buat. Ini spot terakhir. Oh iya, yang mau nginep ya? Iya, kalau misalnya nginep mau ibaratnya ini, coba guys nih, coba lihat di sini nih. Iya, ada semacam apa sih di situ tuh? Dupa buat ibaratnya teman-teman yang mau apa? Betapa semedi di sini kali ya. Oke. Tapi baunya lumayan ya? Lumayan ini aneh. Bau aneh ya. Mau duduk boleh nggak? Jadi ini spot terakhir kita, Dit. Alhamdulillah hari ini aku aman. Segitu kawan-kawan. Gitu, Dit. Jadi oke nih, Dit. Oke. Mau ngerasain nggak, Dit? Nggak usah lah ya, Dit. Nggak usah. Kita lempar ke Aden aja. Aden aja lah. Ibarat itu urusan Aden. Kalau gue maunya penelusuran aja dia cukup. Iya. Itu guys. Bye bye. Thank you guys. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat apa? Aduh. Dapat ikan. Dapat keringet Adit. Berani? Adit berani ya? Alhamdulillah. Hah? Nonton ntar videonya, Adit berani banget. Adit berani banget. Kok gini beraninya segini? Nyanyinya Adit segini. Nah gitu dong. Oh ya, maaf. Nih, kita tanya nih sama Pak Ustadz, emang di lingkungan sini udah terkenalnya ada apa aja sebenarnya sih? Banyak. Ya kalau kunti ada, bahkan seperti pocong pun ada. Kita maung yang banyak di Maung sini. ada. Bahkan itu yang tadi kita itu pas gapura itu ada ular besar di situ. Ini ada, gue mau tanya, Pak Ustadz, aku tadi dari di depan ketemu kuda, terus di samping situ juga ada kuda gede-gede banget. Punya siapa? Mana itu? Kuda ada, yang aku ketemu sih 3 berarti. Iya. Coklat, hitam, Putih. Coklat Kuda. Udah gede banget. Kuda ini. Oh, kudanya Simbah. Iya, kudanya Simbah. Jadi kan dia kalau kemana-mana naik kuda. Oh, iyalah zaman dulu susah naik lokomotif gimana nih? Belum ada inian ya. Pertalite. Pertalite. Terima kasih banget nih Pak Ustadz udah mau nemenin kita. Terima kasih juga Adit yang udah ikutin nemenin kita. Nih buat sobat AB Channel juga di rumah, buat yang mau ngerasain makhluk asal seperti apa atau mau coba ekspor bareng kita, boleh langsung aja DM di Aden Bajaj Extra Savana IG kita. Nanti kita akan coba hubungin. Tapi sebelumnya
Jangan lupa di subscribe dulu channelnya, di like, di komen, di share, di follow IG gue yang baru 100 orang itu followersnya. Lagi lu mah bikin IG lupa password, mau lu bikin baru lagi. Yang nge-follownya juga malas. Ya, ini udah nggak lupa password kok. Dicatat makanya. Gue foto pas lagi login. Nah itu penting. Udah kalau gitu terima kasih banget nih buat semuanya, sobat AD Channel, AD Channel, sobat AB Channel, thank you banget. Ada kata-kata terakhir yang mau diucapin? Ya, nggak ada sih. Kok kata-kata terakhir, Den? Enggak maksudnya. Enggak maksudnya kan ini kan penutupan closing. Pesan-pesan terakhir. Enggak, itu lebih parah kalau pesan-pesan terakhir. Udah kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap di AB Channel. Jangan takut. Bye bye. Sekarang yuk.